semata-mata. Yang memandang itu adalah Allah juga. Nah, jadi yang memandang air tadi adalah air juga, bukan lagi es batu. Nah, jadi yang memandang air adalah air, yang dipandangnya pun adalah dirinya juga. Nah, jadi yang melihat Allah adalah Allah. Makhluk tidak akan bisa pernah melihat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekali lagi, makhluk atau manusia tidak akan pernah bisa melihat Allah kecuali Allah telah menampakkan dirinya. Nampakkan dirinya bagaimana? Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya tadi, atau yang disebut dengan ma'rifat, perkenalan yang diperkenalkan Allah kepada diri. Maka tidak tahu ia apa yang harus dia katakan. Tidak pula ia tahu apakah perkataan yang telah dikatakannya, dan tidak pula ia terikat dengan kaedah syara sehingga mereka dituduh jindik oleh orang-orang sadikin tadi. Bingung juga dia berkata tadi, padahal ini yang sebenarnya, yang asli bukan KW. Artinya ada emas asli, ada emas palsu. Ini istilahnya, ini hakikat. HP kan ada HP mainan. Kalau ini yang hakikat, ini sebenarnya. Kalau ku sampaikan ini yang sebenarnya, inilah handphone yang sebenarnya, inilah HP. Nah, ada istilah yang hakikat atau sebenarnya. Yang tidak sebenarnya tuh istilahnya bukan hakikat, bukan sebenarnya tadi. Nah, berarti ada yang asli, ada yang palsu tadi. Nah, ini hanya contoh perumpamaan sedikit tadi. Jadi kalau emas, kita nyatakan emas, kira-kira benarkah, salahkah? Nah, tentu benar. Tetapi bagi orang yang tak paham, tak mengerti tadi, nah, misalnya nih ada buku, ada kitab tadi. Nah, ini kan sudah benda jadi, sudah nyata. Sebenarnya buku atau kitab tadi adalah kumpulan daripada kertas. Yang sesungguhnya pula kertas buku ini tadi adalah kayu sebenarnya. Adalah bahan dasarnya, zatnya adalah daripada kayu. Nah, tapi sudah menjadi nyata, menjadi sebuah buku bacaan. Kemudian lagi sadikin itu menuduh mereka tidak lain dengan maksud agar tetap terpelihara johir syariat Rasulullah. Apa sih syariat Rasulullah tadi? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Cukuplah, nah, Nabi Muhammad Rasulullah itu sebagai suri tauladan yang baik. Jadi ada remnya tadi. Jadi mobil yang melaju tanpa rem, dia akan menabrak ke sana kemari. Lalu adalah istilahnya remnya tadi adalah akhlak dan budi pekerti yang mulia. Ini remnya tadi. Nah, jadi yang syariat Rasulullah itu kepada diri adalah akhlak dan budi pekerti yang mulia. Kalau baik, nyatakan baik. Kalau benar, nyatakan benar. Kalau salah, nyatakan salah. Kemudian lagi lalu beliau Syekh Abdul Wahab Sya'rani berkata kepada gurunya, kalau demikian wahai guruku, tak ada seorang pun yang akan sampai kepada tingkatan tersebut. Si guru Syekh Ali Al-Khawas menjawab, benar katamu wahai muridku,
namun seorang guru akan membukakan segala dinding, segala hijab bagi muridnya hingga muridnya tetap dalam adab yang sempurna atau syariat Muhammad seperti golongan salafus shalihin. Artinya dibukakan hijab, diperkenalkan ilmu ma'rifat tadi, diperkenalkan dirinya mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, dengan tetap dalam adab yang sempurna. Nah, jadi Syekh Abdul Hawas tadi mengutamakan adab dan budi pekerti. Walaupun diri sudah mengerti, mengetahui daripada makna daripada ilmu hakikat tadi, maka hendaklah dia mengutamakan adab, akhlak, perilaku tadi. Kemudian lagi, maka oleh sebab itu bila telah nyata bagi Anda atau bagi engkau rahasia yang didapat dengan musyahadah tadi, janganlah Anda ceritakan atau beberkan kepada siapapun, karena menceritakan hal-hal yang demikian itu adalah bagian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang sebenarnya Allah menyuruh Anda atau menyuruh kita menutupi sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah itu mempunyai beberapa rahasia yang diharamkan mengeluarkannya. Maka oleh sebab itu jangan sekali-kali kita atau Anda buka hal perihal yang demikian tadi. Nah, jadi Rasulullah menyuruh menyembunyikan tadi, melarang. Allah pun melarang. Bila mana nyata hal itu dengan jauhi, maka tetaplah Anda mengerjakan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala larangan. Tetaplah memelihara adab atau syariat, supaya kenikmatan dan keindahan rahasia itu tetap ada padamu. Nah, jadi jauhi tadi adalah perasaan datang daripada Allah yang ada pada diri. Ini es batu tadi. Nah, jadi kalau hendak melihat air, nah, air yang sudah beku ialah es batu ini tadi. Nah, jelas. Bila hendak melihat nyatanya air, inilah es batu. Tiada yang lain di diri es batu ini selain daripada air. Ketika memandang sesuatu, yang memandang tuh air. Nah, atau memandang nih es batu. Karena es batu dan air tidak ada. Nah, karena es batu ini sebenarnya hakikatnya tidak ada. Yang ada tuh adalah air juga, walaupun air yang beku. Walaupun air yang membeku, maka katanya tadi tiada yang melihat ini adalah air. Tiada yang mendengar ini adalah air. Nah, jadi yang melihat air, yang dilihatnya pun tiada lain daripada air. Nah, cuma ini dilarang oleh Allah tadi, atau diharamkan untuk dibeberkan, diceritakan kepada yang bukan haknya. Kalau proses belajar mengajar bolehlah tadi, karena proses belajar mengajar dalam suatu majelis tadi. Tapi bila di luar tadi, kalau bukan haknya, maka ini dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya di warung kopi Bang Syarial tadi, oleh orang baru, namanya orang baru kan punya jam tangan. Nah, dia asyik dengan jam tangannya sendiri, karena baru punya jam, ya putih ya. Nah, kemarin diberi putih jam tangan.
selalu dilihat jam saja. Nah, artinya rasa berat lah di tangan tadi karena ada jam tangan di sini tadi. Nah, ngopi di warung, kawan, tahukah engkau Allah? Nah, orang tidak bertanya, kenapa engkau membuka perihal yang demikian? Orang tidak menanya engkau, tapi engkau yang melontarkan pertanyaan tadi. Nah, hendak tahulah engkau Allah. Nah, orang menanya tidak, engkau yang membeberkan tadi, engkau yang menceritakan. Bila mana nyata hal itu dengan jauki atau perasaan. Jadi perasaan yang ada pada es batu ini mutlak tuh air. Apapun itu bentuknya mutlak, karena tidak ada bagian daripada dirinya yang tidak berasal daripada air, es batu ini tadi. Nah, kecuali batu. Nah, kan bukan air, namanya es batu, kan susah. Orang Malaysia mungkin ngerti lah Pak Haji Sulaiman, es batu. Es batu tadi Pak Haji adalah air yang dibekukan. Itu es batu namanya, air yang dibekukan. Nah, kalau belum paham juga es batu, nanti ada gelas plastik isi air, masukkan ke freezer. Nah, jadi inilah air yang membeku, inilah air. Nah, air yang membeku. Jangan engkau pandang rupa dan bentuknya, tapi yang kau pandang adalah zatnya itu sendiri. Apa zatnya? Nah, jangan dipandang bentuk rupanya. Kalau dipandang bentuk rupanya jelas. Nah, yang kau pandang tadi adalah zatnya, bahan dasarnya. Bahan dasarnya itu yang disebut dengan zat, yang membikin adanya air. Adanya air tadi, adanya apa? Adanya es batu ini apa? Adanya air. Nah, jadi zatnya tadi adalah air, nyatanya ini adalah es batu. Yang nyata ini kan tiada lain daripada air, walaupun air ya air, es batu ya es batu. Tidak mungkin bercampur antara es batu dan air, tidak bercampur, tidak. Ini maksudnya hulul dan istihad. Nanti lah tuh, ini air, ini es batu. Ini tidak bercampur, keduanya tidak. Nah, tidak bercampur. Nah, kalau gula dan teh bercampur. Kalau es batu dan air ini tidak bercampur. Artinya es batu ini mutlak seutuh-utuhnya dirinya, walaupun bentuk dan rupanya tadi berbeda dengan air, tetapi bentuk dan rupanya nih tercipta seutuhnya daripada sang air. Seutuhnya 100% dirinya tercipta daripada air itu sendiri. Ini tidak ada percampuran antara satu zat dengan zat lain, tidak. Ini tidak bercampur atau tidak berpadu, tidak. Es batu, engkau ini airkah? Tidak, katanya aku ini es batu. Engkau ini bukan airkah? Iya, aku ini tidak lain daripada sang air juga. Nah, ngertilah Bang Syariah. Tanya lagi, es batu, engkau ini airkah? Katanya bukan, aku ini adalah es batu. Engkau tak melihat rupa dan wajahku ini, aku ini es batu. Kalau ditanya yang kedua, wahai es batu, engkau ini bukan airkah? Tidak, katanya aku nih nyata air. Seutuhnya diriku dari ujung rambut sampai ujung kuku, diriku adalah air. Dia tidak memungkiri. Nah, dia tidak memungkiri dirinya. Nah, di sini ada letak